Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahayu, NIM 20102020507. Saya akan menjelaskan teori belajar kognitivistik. Bagian yang pertama yaitu pengertiannya. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogiter yang artinya berpikir. Kemudian, teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitivistik yang dapat dilihat, yang pertama mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Tokoh dari teori tersebut yaitu Jean Piaget, Bronner, Ausubel, dan Robert M. Gagné. Bagian yang kedua, aplikasi teori kognitivisme. Berdasarkan prinsip teori pemrosesan informasi, dirumuskan beberapa petunjuk aplikasi teori pemrosesan informasi. Yang pertama, guru hendaknya yakin bahwa setiap siswa memiliki perhatian terhadap apa yang dipelajari. Yang kedua, membantu siswa membedakan informasi yang penting dengan informasi yang tidak penting untuk memusatkan perhatian. Yang ketiga, membantu siswa menghubungkan informasi yang baru dengan apa yang diketahui. Yang keempat, sediakan waktu untuk mengulang dan memeriksa kembali informasi dengan memulai pelajaran. Yang kelima, sajikan pelajaran secara tersusun dan jelas. Dan yang keenam, utamakan pembelajaran bermakna bukan ingatan. Bagian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teori kognitivistik. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Bagian yang keempat, pandangan teori kognitif tentang belajar. Menurut teori kognitif, belajar ialah proses internal yang tidak dapat diamati langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Perubahan dalam tingkah laku adalah refleksi dari perubahan internal. Bagian yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Dan yang terakhir, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri, NIM 201010205009. Saya kelompok 1. Saya akan membahaskan tentang teori behavioristik. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku dari adanya suatu interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah Thorndike, Watson, Claire Hull, Edwin, Grundtvig, dan Skinner. Pada dasarnya, para penganut aliran behavioristik ini setuju dengan pengertian belajar di atas, namun ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka. Yang kedua yaitu prinsip teori belajar behavioristik. Yang pertama, mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Yang kedua, adanya stimulus dan respon karena bisa diamati. Ketiga, adanya penguatan atau reinforcement. Yang ketiga yaitu hukum pada teori behavioristik. Hergenhan dan Mathew menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu sebagai berikut. Yang A, hukum kesiapan. Yang B, hukum latihan. C, hukum efek. D, hukum sikap. Yang keempat, ciri-ciri teori belajar behavioristik. Salah satunya adalah hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kelima yaitu contoh penerapan teori belajar behavioristik. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap,
mulai materi sederhana sampai kompleks. Jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Dan dalam belajar behavioristik, ini juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Dan kekurangannya adalah membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Monika Sari, NIM 20102050004. Di sini saya akan membahas tentang teori konstruktivistik, di mana ia merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan. Teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar mengemukakan gagasan dengan bahasanya sendiri. Tujuan dari teori belajar ini adalah memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab sendiri, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan, membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman suatu konsep, lebih menekankan proses belajar dengan baik. Lalu unsur-unsur penting yang terdapat dalam teori ini adalah memanfaatkan pengetahuan awal siswa, pengalaman belajar yang autentik, lingkungan sosial yang kondusif, adanya dorongan agar siswa mandiri, dan usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Lalu prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik ini adalah pengetahuan dibangun oleh siswanya sendiri. Pengetahuan didapat dengan keaktifan siswa untuk menalar, dan murid aktif dalam sebuah pelajaran. Guru tidak bisa mentransfer pengetahuannya terhadap murid, tapi guru hanya sekedar membantu menyediakan saran dan situasi serta membimbing siswa dalam belajar, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa serta menilai pendapat-pendapat dari siswa. Selanjutnya, proses belajar konstruktivistik kita lihat dari berbagai aspek. Pertama, esensi dari proses belajar teori tersebut, di mana siswa membangun sendiri pengetahuan mereka dengan terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu peranan siswa, di mana siswa menjadi pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitatornya. Yang ketiga adalah peranan guru. Seperti yang saya bilang, guru adalah fasilitator atau membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru tidak bisa mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya pada siswa, tetapi guru dituntut untuk memahami jalan pikiran dan cara pandang siswa dalam belajar. Yang keempat, sarana belajar. Sarana belajar dibutuhkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh agar lebih maksimal. Dan yang terakhir, evaluasi hasil belajar, di mana bagian utuh dari belajar yang menekankan pada proses baik individu ataupun kelompok. Dengan cara ini kita dapat mengetahui seberapa besar suatu pengetahuan itu telah dipahami oleh siswanya tersebut. Lalu ciri-ciri dari pembelajaran secara konstruktivistik adalah memberi peluang kepada siswa membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya, menggalakkan soalan, menyokong pembelajaran secara kooperatif, dan juga mengambil pendapat kajian dari ide-ide siswa. Selanjutnya, menggalakkan daya usaha dan autonomi siswa, menggalakkan murid bertanya dengan berdialog dengan guru, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran, dan terakhir, menggalakkan proses inquiry siswa melalui kajian atau eksperimen. Dan sebagai fasilitator, guru memiliki tugas yaitu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dan merencanakan aktivitas belajarnya sendiri, menyediakan sarana belajar untuk merangsang siswa berpikir secara produktif, memonitor, mengevaluasi, serta menunjukkan perkembangan berpikir siswa. Guru dapat menunjukkan dan mempertanyakan sejauh mana pengetahuan siswa untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Primasari, NIM 20102058.
saya akan membahas tentang teori humanistik. Teori humanistik ialah proses belajar harus berawal pada manusia atau individu itu sendiri. Pendekatan humanistik memfokuskan pada hasil efektif yang lebih mengutamakan betapa pentingnya isi dari proses belajar. Teori ini lebih mengutamakan pentingnya isi dari proses pembelajaran. Teori humanistik memiliki tujuan yang mulia, yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya yaitu berupaya untuk membuat manusia menjadi manusia yang berbudaya dan berakal budi. Karena kita sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati, serta tidak mengadili. Karena itulah teori ini dianggap berhasil apabila peserta didik dapat memahami lingkungan di sekitarnya serta dirinya sendiri. Teori humanistik memiliki 3 hukum dasar. Yang pertama, hukum dasar humanistik mementingkan proses belajar dari individu itu sendiri. Yang kedua, humanistik mengatakan bahwa martabat dan nilai-nilai kemanusiaan ialah yang tertinggi dan sebagai salah satu cara untuk menyatakan diri. Yang ketiga yaitu hukum dasar humanistik dalam pendidikan adalah mengembangkan aspek individu, baik itu secara fisik, kecerdasan, emosi, dan sosial yang dapat mempengaruhi proses interaksi serta motivasi dalam belajar. Dalam buku yang berjudul Freedom to Learn, Charles Roger menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting. Salah satunya yaitu manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Manusia itu memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunia, dan manusia itu memiliki keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Menurut teori humanistik, peran guru dalam pembelajaran yaitu menjadi fasilitator bagi peserta didik dan memberi motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Demikianlah pembahasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.